Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu pun juga nikmat dari Allah. Saking banyaknya nikmat Allah, Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Artinya apa? Setiap nikmat yang Allah berikan, yang Allah pinta adalah syukuri dengan cara beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semua diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tercurahkan kepada junjungan alam, kepada makhluk Allah yang paling mulia nasabnya, paling mulia akhlaknya, paling mulia bentuk wujud fisiknya. Saking mulianya Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepadanya. Maka kita, orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk juga bersalawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini, atau yang sering kita kenal dengan bulan Maulid, merupakan momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada baginda Nabi merupakan konsekuensi iman kita. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus mencintai Allah dan Rasulnya sepenuhnya, seutuhnya, totalitas. Bahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi cinta kita kepada siapapun. Pernah suatu ketika yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham, kami pernah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya, imanmu belum sempurna," kata Nabi, "tapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Artinya apa? Artinya ketika Umar bin Khattab menyampaikan cintanya besar sekali kepada Nabi, tapi setelah cintanya kepada dirinya, tapi Nabi menegurnya, tidak. Dalam hadis yang lain, Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Sungguh, kata Nabi, belum sempurna iman seseorang sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini pun senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qauman fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
Hadirin ma'asyiral muslimin, kenapa kita harus mencintai baginda Nabi? Jawabannya tentu simpel sekali. Karena baginda Nabi sudah lebih dulu mencintai kita umatnya, sudah lebih dulu mencintai dan mendoakan kita akan kebaikan-kebaikan bagi umatnya. Bahkan cinta Nabi lebih besar ketimbang cinta kita kepada Nabi SAW. Ini tergambar di dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Kalau kita menderita, Rasul pun ikut menderita. Maka Rasul Nabi SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Hadirin, banyak sekali kalau kita bicarakan di waktu ini tentu tidak akan pernah habis bagaimana luar biasa cintanya Nabi kepada kita umatnya. Pernah suatu ketika diriwayatkan bahwa Nabi sedang berbincang santai di rumahnya bersama istri beliau Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah berkata, ketika aku memandang wajah Nabi, terasa tenang dalam diri. Lalu aku berkata kepada baginda Nabi, ya Rasul, berdoakanlah kepada Allah untuk diriku. Maksudnya Sayyidah Aisyah mendoakan, ya Rasul, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar ma asarat wa ma a'lant. Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang terlihat dan yang tersembunyi. Maka didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar doa tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Siti Aisyah kemudian tersenyum lebar, bahkan sampai tertawa, bahkan saking senangnya sampai-sampai dia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Senangkah engkau wahai Aisyah atas doaku tadi?" Maka Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah?" Maka ini poin yang ingin saya sampaikan. Maka Nabi meneruskan perbincangannya, "Wallah innaha la du'ai li ummati fi kulli shalat." Demi Allah wahai Aisyah, itulah doaku untuk umatku yang aku bacakan setiap salat. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW mendoakan kita setiap akhir salat. Maka kita sungguh amat beruntunglah menjadi umat Nabi kita, Nabi SAW. Bukti lain, bagaimana kita tahu peristiwa Taif, di mana Rasulullah SAW ketika berdakwah di sana, ketika menyampaikan risalah kenabiannya, bukan sambutan yang didapatinya, tapi justru hinaan, cacian, lemparan batu, bahkan Nabi dipukul, dilempari batu dan yang sebagainya. Bahkan ada yang meludahi sampai Nabi bercucuran darah dan air mata saat itu. Taif. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain mengatakan malaikat Jabal. Intinya malaikat itu menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau kau izinkan," kata malaikat, "kalau kau izinkan, maka aku akan angkat gunung tersebut dan aku siap akan menimpakan kepada kaum Taif karena sudah meloncong, karena sudah berbuat semena-mena terhadap Rasulullah kekasih Allah." Bayangkan, mungkin bagi kita yang sedang terzolimi oleh siapapun, tiba-tiba ada yang menawari bantuan, tentu kita mau. Tapi apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala lam yab'atsni ta'anan wala la'anan, walakin ba'atsani da'iyah wa rahmah. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Kata Nabi, Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan juga tidak untuk menjadi orang yang melaknat, akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru doa dan pembawa rahmat. Bahkan sampai Nabi mendoakan, "Allah mahdi qaumi," ya Allah berilah hidayah kepada kaumku itu.
Kaum Taif bahkan didoakan oleh Nabi. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi, karena mereka melakukan itu karena mereka enggak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan. Bayangkan, sambil bercucuran air mata, darah masih mengalir di wajahnya, justru mendoakan kaum Taif yang telah menyakitinya. Hadirin, bukti lain betapa cintanya luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Hampir setiap hari Nabi menangisi kita. Dalam ayat Allah disebutkan, ya, inna tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi yang tertulis di dalam surah Al-Maidah 118. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Ini surah Al-Maidah ayat 118. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangan sambil menangis, ya Allah, ummati, ummati, ummati. Selalu menyebut-nyebut umatnya, selalu menyebut kita yang sering disebut, kita yang sering didoakan, kita yang sering dipanggil. Bukti lain bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'wah mustajabah yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'ah li ummati fil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki doa yang mustajabah yang mereka sudah menggunakan itu. Jadi setiap nabi sebelumnya sudah menggunakan doa-doa yang mustajabah, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sembunyikan doaku, aku ganti sebagai syafaat untuk umatku nanti di akhirat kelak. Jadi doa Nabi yang mustajabah Nabi simpan buat siapa? Buat kita umatnya. Nanti Nabi ganti dengan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di telaga Al-Kautsar di surga. Allahu Akbar. Bayangkan, Nabi SAW belum mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga semua. Dia nantikan kita di telaganya yang dimiliki oleh surga, yaitu telaga Al-Haud atau telaga Al-Kautsar. Semoga Allah mudahkan kita menjadi umat yang pandai mencintai Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa buktinya? Imam Nawawi rahimahullah pernah menyebutkan bukti cinta kita kepada baginda Nabi yang pertama adalah sering-sering menyebut namanya. Ini sebuah sudah menjadi suatu hal yang wajar. Kalau seseorang mencintai orang lain pasti sering sebut-sebut namanya. Begitupun kita, kalau kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sering-seringlah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, maka kita diwajibkan bagi orang beriman, salawatlah, sampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut-sebut namanya, sering-sering bersalawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kita bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah balas 10 kali. Maka Allah menjelaskan salawat Allah kepada kita adalah ampunannya, rahmatnya, berkahnya, ridhonya. Bayangkan 10 kali. Andai saja hadis ini dibalik, kalau kita bersalat 10 kali maka Allah balas 1 kali saja, itu sudah lebih dari cukup. Ini tidak. Kita bersalat 1 kali maka Allah bersalat 10 kali. Bayangkan, 1 kali salat Allah saja buat kita, maka ampunannya, maghfirahnya, keberkahannya, ridhonya dan rahmatnya buat kita semua. Ini 10 kali. Jadi bersalawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu yang kedua, minimal 2 ini. Ya, yang pertama tadi sering-sering bersalawat. Yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Semua tindak tanduk tingkah laku Nabi ikuti, dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, sebagai bentuk ittiba, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun begitu, kalau mencintai mungkin artis dan lain sebagainya, idola kita ikuti gaya fashionnya, makannya dan lain sebagainya.
Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, ikuti semua yang Rasul ajarkan, ikuti. Bangun tidur, apa yang dilakukan Nabi, apa yang dibaca Nabi, ya, makannya gimana, cara bergaulnya, cara bersosialnya, cara beribadahnya. Maka mudah-mudahan kita semuanya setelah kita amalkan, bersalawat kepada Nabi, lalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah doa kita semua, doa umat Islam semua, berharap mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.